kita pasrah, kalau kita percaya bahwa semuanya ditentukan di atas, ya sudah, memang begitulah nasibnya. Nanti maju atau tidak maju, berkembang atau tidak berkembang, tergantung atas. Semua pikiran seperti itu akan membuat kita pasif. Tetapi Sang Buddha tidak mengatakan begitu. Semua tergantung diri kita sendiri. Mau maju, mau mundur, mau rajin, mau malas, ya tergantung diri kita masing-masing. Kemalasan, pasif, tidak mau aktif, itu akan membuat kemerosotan, kehancuran untuk diri kita pribadi. Tetapi kita aktif, kreatif, mau berpikir, mau berusaha, itulah kunci yang akan membawa kita berhasil dan maju bersama. Kalau kita sudah tahu demikian ini, secara duniawi kita demikian, secara spiritual juga harus begitu. Tidak bisa pasif. Kita harus aktif. Aktif untuk mengembangkan sesuatu yang positif yang bisa kita kembangkan setiap harinya, pagi dan malam. Sudahkah ada positif yang kita lakukan? Sudahkah kita bersama-sama baca parita pagi dan malam di rumah masing-masing? Sudahkah kita meditasi setiap saat? Sudahkah kita mengembangkan semangat kita? Jadi dengan demikian semua ini harus kita pikirkan bahwa secara duniawi kita harus aktif, harus semangat. Secara spiritual juga demikian. Semuanya harus aktif. Sehingga Sang Buddha katakan, Wiryena Tukama Jeti. Dengan semangat itulah sesungguhnya yang mampu menyelesaikan semua problem dunia ini. Hanya semangat, semangat, dan semangat. Mengapa di Jepang itu, yang dulu tahun 45 dia kalah perang, sekarang menjadi negara ekonomi yang luar biasa besarnya? Apa yang menyebabkan? Karena mereka dididik dengan semangat, semangat, dan semangat. Sehingga mereka sangat semangat. Tetapi di Indonesia lain. Sudahlah, terimalah nasibmu. Memang dari sononya begitu. Dari apa-apa, tergantung sana. Minta aja di sana. Semua bicara seperti itu. Tidak ada satupun. Itu bukan atas yang menentukan. Itu yang menentukan diri kita masing-masing. Harus berjuang. Harus berusaha. Harus memotivasi sendiri. Harus penuh semangat. Cara mengajarkan, mengisikan memori, persepsi yang berbeda. Perbedaan yang jauh sekali. Kita ketinggalan dengan cepat. Maka dari itu kita harus berubah. Muda-mudi juga demikian, harus merubah cara berpikirnya. Bukan atas yang menentukan. Bukan karma kita yang menentukan. Bukan bibit karma yang lampau yang menentukan. Tetapi saat ini, karma sekarang ini yang menentukan yang akan datang. Kita semangat. Harus berjuang. Harus bersungguh-sungguh. Mengembangkan apapun juga. Dengan demikian, siapapun yang rajin baca parita pagi dan malam, dia akan berkembang secara spiritual. Siapapun yang bekerja ke sawah dengan penuh sukacita, senang, gembira, memang ini tugas saya. Saya semangat melakukan itu. Tapi dalam pikiran juga mengerjakan untuk batinnya. Sambil kita cangkul, putho, 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 arit, putho, putho. Pokok kerja apapun dalam batin tetap menyebutkan Buddha, 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 atau putho, putho setiap saat. Tugas dunia ini kita jalankan. Tugas batin juga kita laksanakan. Kita kaya materi juga, materi kita dapatkan. Batin juga akan lebih berkembang dan batin kita. Siapapun yang menjalankan seperti apa yang Sang Buddha katakan ini, kita punya canda. Senang, gembira dengan tugas kita masing-masing. Wirya, semangat. Semangat. Semangat untuk melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Cita, gunakan pikiran. Gunakan pikiran.
wibangsa, analisa dengan penuh kebijaksanaan. Jangan pasrah, jangan rimu, tetapi kebijaksanaan kita memikirkan, adakah cara untuk menggantikan yang kita tidak mampu itu. Karena untuk beli Oreo mahal, terkadang Oreonya kekurangan, tidak sampai di sini kita bingung tidak bisa mengatasinya. Karena tergantung dari penjual toko itu. Oreo tidak ada, gimana lagi? Ada duit tapi nggak ada bisa beli, kita bingung, nggak bisa bercocok tanam. Tetapi kita sekarang sudah tahu, oh ternyata Oreo di rumah kita sudah ada. Tidak usah kita beli, gunakan itu. Dengan demikian bisa kita laksanakan. Siapapun yang ingin maju dalam spiritualnya harus ingat, kita harus punya tekad yang kuat, semangat dengan sungguh-sungguh, bangkitkan pikiran positif dengan sering menyebutkan Buddha, Buddha, Buddha atau Buddho, Buddho, Buddho setiap saat. Siapapun yang bisa melakukan seperti ini, secara duniawi, dia penuh semangat, mau berpikir, mau mengembangkan dunianya ini, juga mengembangkan spiritualnya, batinnya, setiap saat menyebutkan Buddho setiap saat. Di dalam dunia ini dia berkembang, di dalam spiritual batin juga akan berkembang. Dua-duanya kaya. Secara materi bertambah kaya, secara batin bertambah positif karma baiknya. Sehingga itulah kunci yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dan terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan ini mau saya tanyakan dari malam waktu ini yang pernah, tapi berhubung waktunya habis, ya saya tanyakan pada malam hari ini Bante. Ini Bante, ada orang Buddha pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan. Kalau kita lihat pekerjaan sebagai nelayan itu melanggar sila pertama dari Pancasila. Tapi di satu sisi karena dia harus menghidupi keluarga, karena sulitnya pekerjaan sekarang, dia ngambil pekerjaan sebagai nelayan disebut Bante. Nah, kalau kita lihat pekerjaan sebagai nelayan ini melanggar sila pertama. Nah, bagaimana solusi dan menurut pandangan agama Buddha mengenai hal ini Bante? Terima kasih. Memang apa yang dikatakan, kalau kita memang sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu dengan konsentrasi, sudah terbiasa, tidak perlu kita menyebutkan Buddho dalam pikiran kita. Tetapi kebanyakan kita juga begitu, sambil kita kerja tapi pikiran juga masih mikir sini, mikir sana, mikir situ. Itu juga sering terjadi. Maka dari itu alangkah baiknya sambil kita kerja tetapi pikiran sudah juga terarah dengan tepat, dengan benar, dan kita sadar, itu lebih positif daripada mikirkan yang tidak ada arahnya, tidak ada tujuannya, pikir sini, pikir sana, sambil kerja ini, tapi mikir masih juga macam-macam. Maka dari itu kita akan lebih bagus dan lebih baik ketika kita eling dan waspada. Apapun yang kita kerjakan, pikiran tetap kita bangkitkan. Demikian juga kalau kita melihat kelompok yang lain, mereka komat kamit, mungkin nyebut apa itu, ya kita anggap sajalah. Ya mungkin itu mereka sedang baca mantra yang positif, baik sekali untuk mereka. Ya kita tidak usah beranggapan negatif. Ya kita juga tidak anggap, oh ini orang gila loh, kok komat kamit terus dari tadi. Jadi kita tidak usah bicara seperti itu, tidak usah berpandangan seperti itu. Biarkanlah. Kita hanya berpikir, oh dia positif, sedang berdoa setiap saat. Kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita hanya menyebutkan Buddho di dalam batin kita tidak usah ngomong. Tidak usah Buddho, Buddho, tidak usah. Tidak usah komat kamit menyebutkan Buddho. Tetapi dalam batin aja. Buddho, Buddho, Buddho. Dalam batin saja. Jadi dengan demikian istilahnya, kalau memang kita sudah latihan dengan penuh kesadaran, sudah mampu sadar, pikiran, konsentrasi sama kerjaan, ya kita tidak perlu Buddha, tidak apa-apa. Kalau memang itu sudah kita ahli di dalam mengerjakan dengan penuh kesadaran apapun yang sedang kita kerjakan. Tetapi kalau kita masih belum ahli ke sana, ya sekarang kita dikombinasikan
dengan menyebutkan Buddho itu sambil bekerja, sambil Buddho, Buddho, Buddho terus. Nah, lama kelamaan kalau kita sudah terkonsentrasi dengan kerjaan ini, Buddho harus dilepas, konsentrasi terhadap pekerjaan itu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, otomatis ini juga konsentrasi bisa membuat kita juga tenang. Ya. Jadi sudah bisa dijalankan kedua-duanya. Demikian juga inilah namanya risiko kehidupan. Sang Buddha sudah melarang kita sebagai umat Buddha memang tidak diperkenankan jadi mata pencarian salah. Kalau kita jadi nelayan, menangkap ikan, membunuh ikan, memotong ayam, memotong binatang, itu memang sudah kesalahan total kita. Salah besar, salah berat. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha kalau bisa menghindar dari mata pencaharian yang tidak benar. Kalau kita katakan, waduh tidak ada mata pencaharian yang lain lagi, itu impossible. Kita yakin pasti ada mata pencaharian yang bisa kita lakukan. Jadi dengan alasan apapun juga, alasan ini, alasan itu, kita bisa katakan tetap kita melakukan pelanggaran. Sila pertama kita tetap langgar. Maka dari itu kita harus ada keberanian untuk merubah mata pencaharian yang lain. Jadi dengan demikian kalau kita bisa merubah, otomatis kita akan bisa mendapatkan jalan yang benar.